Maybach music. Sunset high and I'm body slow. Blood rush in a hazy glow. My hands still cold. Too slow to break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Hadian Alamin, Rizky Kurato NF, dan saya sendiri Suci Rahayu. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai klasifikasi jenis kelamin yang kami ambil berdasarkan citra mata dengan metode CNF. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengimport datasetnya yang kami ambil dari kaggle.com, yaitu ini dia datasetnya. Untuk di dataset ini terdapat email dan male age. Untuk female age-nya kurang lebih sebanyak 5.000 data, dan untuk male-nya kurang lebih sebanyak 6.000. Oke, pertama kita akan mengkonekkan dengan Drive, dan ini sudah connect. Lalu kita akan memasukkan file kaggle.json untuk memasukkan datasetnya di kode. Dengan cara seperti ini, kita upload dulu. Oke, sudah masuk. Sekarang kita jalankan. Nah, selanjutnya kita akan mendownload datasetnya yang kita ambil dari sini. Kita buka. Bisa kita ambil dari sini. Nah, link ini yang kita pakai. Lalu kita masukkan dan kita jalan. Nah, datasetnya sudah terdownload. Selanjutnya kita akan mengekstrak datasetnya dengan perintah berikut. Dataset berhasil kita ekstrak. Ini merupakan data-data sampel yang ada di dataset yang kami gunakan. Di sini step yang akan kita lakukan yaitu kita mengimport library-nya. Di sini library yang digunakan ada Pandas, NumPy, GetTime, S, CV2, Matplotlib, Tailborn, Scalar, dan library yang paling utama yaitu ada Keras dan TensorFlow. Kita akan import library-nya. Nah, selanjutnya kita akan mapping datasetnya. Di sini kurang lebih ada female age dan juga datasetnya male age. Kita jalankan. Lalu kita jalankan juga. Nah, berdasarkan dataset yang kami miliki, kurang lebih data untuk male age-nya itu lebih banyak daripada data dari female age. Nah, data untuk male age-nya tadi itu terdapat kurang lebih 6.000, dan untuk male age-nya itu kurang lebih 5.000. Selanjutnya kita lakukan observing dataset. Nah, ini merupakan data set yang ada di contoh sampel dari dataset male age.
Misalnya kita akan mengubah untuk mengambil sampel yang lainnya. Ini misalnya kita ambil jadi 58. Ini misalnya 60. Nah, itu MLS. Selanjutnya, ini juga merupakan data yang contoh sampel yang ada di datasetnya, yaitu VMLX. Nah, secara visual, kedua gambar ini terlihat berbeda. Kita dapat membedakannya yang mana mata untuk jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Tapi ketika masuk ke tahapan machine learning, tentu itu kita harus ada sebuah indikator yang kita jadikan acuan dan datasetnya yang akan kita planning untuk menghasilkan suatu data suatu data training yang akurat dan menghasilkan akurasi yang pas. Setelah kita ambil data lain, VMLS-nya itu sudah di sini. Kedua. Dataset untuk file 22 dan labelnya ini yaitu MailX. Selanjutnya, ini beberapa sampel dari datasetnya. Untuk sampel dari female S-nya bisa kita lihat di gambar, dan untuk LS-nya ini atau yang mana ini itu kita melakukan observasi dari dataset yang telah kita kembangkan. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ian. Baik, selanjutnya yaitu split dataset. Di sini kita akan men-split datasetnya menjadi dua, yaitu training dataset dan data testing. Untuk training datasetnya kita akan buat menjadi 75% dan data testingnya menjadi 25%. Di sini kita coba jalankan. Nah, ini merupakan hasil dari split dataset tadi. Selanjutnya itu kita akan mengencoding. Encoding ini adalah berubah label yang 0 ACE dan tipe S tadi menjadi 0 dan 1 agar lebih mudah dipahami oleh sistem. Selanjutnya itu kita akan melihat data di dalam training data. Kita coba jalankan. Nah, di sini training datasetnya memiliki gambar sebanyak itu 8.600, yang mana gambar itu dari white male ace sebanyak 4.700 dan image white female ace 3.900. Selanjutnya ada juga data testing atau test dataset. Itu gambarnya ada 2.800 dibagi image white female male ace 1.500 dan image white female ace 1.200. Selanjutnya yaitu generate batch image dan preparing dataset. Sini kita coba jalankan. Ini yang akan kita gunakan nanti ya. Di sini dia akan menggenerate sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya itu color modenya RGB atau class modenya binary, kemudian ukurannya 7575 dan subsetnya training. Sini kita membagi menjadi 3. Yang pertama itu ada preparing the training dataset, kemudian validation dataset, ada yang terakhir itu test dataset.
Nah, di sini sebanyak 7.779 validasi gambar ya. Gambar dengan 2 kelas. Ya, dengan 2 kelas. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Untuk data training itu size-nya sama semua 7575. Kemudian validation 7575 juga, kemudian tes 7575 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kuratul NF. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang setup CNN model. Langkah pertama yaitu convolutional convolution. Pada convolution ini terdapat sequential. Di sini pada sequential ini kita akan membuat konvensional 2 dimensi dengan value 32 dan activation rule dan batch normalization. Nah, pada convolution ini kita fokus awal terkait fitur-fitur apa aja yang akan digali. Nah, langkah selanjutnya kita masuk kepada max polling. Nah, pada max polling ini fokus kita terhadap fitur-fitur yang penting aja. Mulai dari pemetaan atau yang terkait dengan fitur apa yang paling berpengaruh daripada proses training tersebut. Pada max polling ini kami memakai max polling 2 dimensi. Langkah selanjutnya kita masuk ke hidden layer. Nah, pada hidden layer ini kami memakai convolution 2 dimensi dengan value 32, lalu max polling 2 dimensi, lalu convolution 2 dimensi dengan value 64, lalu Spatial dropout 2 dimensi, lalu max polling 2 dimensi. Lalu kita akan menampilkan flattennya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dense neural network. Pada dense neural network ini ada beberapa yang akan kita tambahkan. Yang pertama, input layer. Pada input layer ini kita menggunakan dense dengan unit 128 dan activation rule. Dengan activationnya rule. Lalu dropout. Selanjutnya output layer yang menggunakan binary classification dengan dense unit 1, activationnya SMIC mode. Nah, dapat kita lihat ini adalah summary dari model CNN-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita akan menampilkan plotnya. Nah, ini adalah plotnya. Gambar ini berkaitan daripada model yang telah kami bangun, kurang lebih seperti gambar ini. Ada convolution 2 dimensi, max polling 2 dimensi, convolution, spatial dropout, max polling, flatten, dense dropout, dense. Karena sudah melakukan penyusunan standar model, langkah selanjutnya adalah kita melakukan complication dan training. Maksud saja kita buat complication training. Ini adalah complicationnya dengan optimize Adam, dengan loss binary, dengan binary cross set
cross-entropy. Dengan yakni primary classification, yakni karena di sini kita menggunakan data pria dan wanita. Saja kita jalankan. Prosesnya cukup lama karena kita melakukan training sampai 10 kali. Nah, pada proses complication dan trainingnya sudah selesai, teman-teman bisa lihat sendiri, sebanyak 10 kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, yakni model training report. Nah, langsung saja kita jalankan model training reportnya. Nah, di sini terdapat grafik dari training and validation yang akurasi dari 10 kali. Di sini yang training itu grafiknya yang warna merah, dan validasi itu grafiknya warna biru. Nah, yang di bawahnya itu training and validation yang loss, yakni validasi dan training yang gagal. Di sini ada dari menurun, yang data trainingnya yang warna merah dan validasinya yang warna putih, yang warna biru. Nah, ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita akan mencek skornya. Sini adalah tes loss atau yang gagal itu 0,27 dan tes akurasinya 0,88. Nah, yang tes lossnya itu sekitar 27%-an dan yang akurasi itu sekitar 88%-an. Ini predictednya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menggender classification report. Langsung saja kita jalankan. Nah, pada menggender classification report ini kita memakai beberapa indikator. Yang pertama precision, recall, F1 score, dan support. Di sini kita akan menghasilkan akurasi dengan akurasinya itu 89% dari hasil precision, recall, F1 score, support. Lalu macro FAs-nya pada precision itu 90%, recall itu 88%, F1 score itu 88%. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ini ada configuration metricnya. Lalu save the model. Kita save modelnya di file model save as classification.h5. Nah, sekian dari pemaparan dari saya. Jika ada beberapa kata-kata yang salah, mohon maafkan karena saya masih belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.